Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Rendeng Sakdonya. Wah, tamu kita hari ini the best tentang dunia Silatan. dunia persilatan di Hong Kong, Dunia pergelapan. dunia yang gelap ya, gelap gulita. Ini tentang perihal persoalan diskotik ya, diskotik, klub, pub. Wah. Mana ya Mbak? Iya. Sudah berapa puluh tahun mengenal dunia itu Mbak? Belum lah, masih Mas. Kayaknya sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar berapa ya? 3 tahun yang lalu kok ya? 3 tahun. Stopnya setahun. Stopnya setahun. Jadi 2 tahun tuh ke situ terus. Kenapa kok ke situ Mbak? Ya biasalah Mas. Kan kadang kan ikut teman. Terus ketika bosen sama teman-teman ya ke sana cari hiburan. Oh, jadi Itu sebenarnya pergaulan nomor 1 itu paling cepat berpengaruh karena saya ngalamin. Pergaulan berarti ya, bukan karena sampean pengen sendiri ke sana. Enggak. Pergaulan. Yes. Oh. Karena kalau Diajak ayo ya, ayo gitu. Karena satu teman itu kan bilang kok kenapa nggak ke sana aja, lah kita terus tertarik nih, penasaran kayak apa, akhirnya ke sana terus tuh kayak orang ketagihan Mas. Setiap minggu. Oke, maksud saya itu atau mungkin ibaratnya hidupku udah susah, udah mumet. Enggak. Coba deh aku pingin ke sana. Enggak. Kalau aku dulu enggak gitu. Enggak begitu. Iya, Hidup normal aja enggak ada masalah. Ya orang pasti ada masalah mah, cuman ya enggak sampai larinya bukan ke sana. Enggak depresi, enggak cari pelampiasan enggak, tapi karena diajak teman. Iya, diajak teman. Berarti sampean punya pergaulan teman-teman itu. Iya. Dari mana pergaulannya teman-teman itu? Iya, dari teman ke teman, Mas. Oh. Jadi kan aku tuh punya teman nih si A. Lah si A ini aku kan nggak pernah tahu dia tuh sering ke sana. Terus dia bilang, ayo sekali-kali ke sana. Ini aku punya teman juga sering ke sana. Gitu. Oh. Jadi dari teman itu aku tuh tahu si B ini. Nah, dari A kenal si B, terus dibawa, terus akhirnya masuk. Terus begitu masuk di dalam, rasa keingintahuan sampean atau expect-nya sampean membayangkan apa itu terjadi di situ? Ya, awalnya. Hampir sama. Kayak gitu. Oh. Iya, kan kagetnya ternyata nggak cuman orang Hong Kong aja yang masuk ke sini, mah kebanyakan orang Indo sama orang Filipina yang ke sana kalau hari libur. Oh, kalau hari Minggu iya. Justru hanya hari libur itu mah yang banyak. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu normally at night lah, malam baru banyak orang Hong Kong. Anak-anak Indo yang kerja di luar-luar itu banyak. Oh, jadi itu sudah bukan sesuatu hal sing aneh ya? Nggak aneh lah, orang Hong Kong, anak Indo yang main ke situ banyak sekali, sampai ada yang namanya tukang pelempar. Apa? Apa sih namanya? Bukan, pencari pelanggan. Pencari pelanggan. Maksudnya ada emak-emaknya yang nyariin pelanggan. Oh. Sampai itu ada orang germo. Indo. Oh, ada germonya. Ada. Germonya orang Hong Kong, orang Indonesia? Orang Indo. Orang Indo juga. Kalau malah orang asli sini tuh jarang ada, cuman yang udah lama, terus mereka komunikasinya udah lama, bisa tuh kayak lemparin orang ke orang kayak gitu. Jadi cariin masa yang dari anak Indo kan banyak, karena Indo itu gaulnya cepet daripada kita komunikasi sama orang Cina. Jadi germo itu ada di situ. Ada. Terus kalau kita oke lah, aku mau cari uang, bisa. Dia bisa ngarahin. Oh. Kebanyakan pelanggan sih, A, pelanggan B, pelanggan C. Kebanyakan ya kalau kayak gitu sih yang lama-lama tuh tahu sih anak baru apa anak lama. Yang emaknya itu. Jadi kelihatan nih. Karena kalau anak ini baru, barang baru nih, ada barang baru nih. Gampang bener. Masih gampang nih. Ayo Cek, karena aku pernah ya digituin, tapi aku nggak mau. Karena udah tahu. Cek digituin ini apa ini? Ya gini,
Kamu kayak mau? ditawarin Oh. Mas, tapi anak Indo sama anak Indo belum jadi yang germonya nih, kayak bawahnya. Oh, jadi sesama, ya, sesama temen, sama-sama datang di situ. Tapi dia tuh kayak nyariin, Kamu mau nggak? Gitu. ayo, ikut kita nih kemana Party gitu. gitu. Ngomongnya. Adalah pokoknya nanti kamu di situ bisa ada pesta, bisa makan gratis, apa gratis. Taunya apa? Ujung-ujungnya ya mau diajak kayak gituan, tapi kan udah ada pelanggan nih yang di Oh. situ kayak, jadi kayak koko-kokonya tuh ada Loh, gitu. Koko-kokonya berarti Hongkong dong. Hongkong. Hongkong Tapi bukan bule. Ya ada bule ada Hongkong, tergantung nih. Oh, partinya. Kalau, mau yang mana? Kalau pas Oh, tapi diajak partinya itu nyampur berarti. nyampur. Kan ada Partinya udah nggak di pub situ atau di masih ada diskotek? di pub situ, tapi ada juga yang Roomnya masuk ke- beda. Bukan ke room, ada yang keluar dari tempatnya. Maksudnya punya tempat Place sendiri, sendiri buat di party. rumah atau gimana, ntar di situ udah tempat partinya kayak home room, tapi ada rumah privasi gitu loh Mas. Oh, di bawah. Itu keluar dari situ kan. Kalau Oh. kalau yang room pribadi, kalau di tempat itu kan malam bisa baru dibuka. Kalau yang sore masih standar. Yang VIP itu night. Pub itu. Night itu yang malam. Oh, itu ada ruangannya yang Ada. night terus sampai morning atau sampai pagi pestanya atau ada Pestanya batasan? itu kalau yang night itu kan yang VIP itu ditutup setelah yang bar tutup, itu baru dibuka tuh masuk ke VIP. Oh. VIP itu bisa sampai pagi baru keluar, kan rata-rata orang kan sampai pagi udah caw kan. Oh. Yang buat publik itu dari jam 3 sampai jam 8, ada yang sampai jam 9. Dan itu terjadi apa aja di situ lah. Ya masih normal. Ini tanya sama istri Anda. Dia kan tahu. Enggak, saya narasumbernya sampean bukan istri saya. Kalau saya mantan pelanggan, Pelaku. Nah, dia mah Pak. Tapi kerja. sampean pernah ikut masuk yang VIP? Pernah. Oh. Itu VIP itu harus ada yang bawa. Maksudnya Oh. kayak gini. Aku ini ada pasangan nih si A. Oh. A ini kan otomatis sudah booking tuh tempat. Ya kan, tempatnya udah booking. Jadi kalaupun security itu tanya nih siapa yang bawa? Oh. Kayak gitu. Rekomendasinya Oke, siapa? aku nih, ini. Udah, jadi oke boleh masuk. Karena kalau nggak ada yang bawa harus caw keluar. Oh, tidak Emang diinginkan. udah, ya kan udah tutup kan? Statusnya udah tutup tuh barnya. Kayak gitu. Tapi security-nya standby. Standby, Bagi itu yang sampai- ke ruangan private. Mm-mm. Terjadi apa aja? Nyampur apa memang sama Campur. pasangannya sendiri? Campur, karena kan selain dari orang yang bawa, kadang ada juga yang anak-anak yang nakal tuh udah masuk di situ, kayak udah jadi langganan baru. Jadi tukang kasih minuman itu udah ada, kayak udah jadi langganan Mas. Maksudnya apa ya? Langganan tuh dia udah kerjasama Pokoknya beli, nih. pokoknya beli di situ. Harus beli minum. Pokoknya private itu boleh, yang penting harus beli segala sesuatunya ada di situ. Dan ada salesnya yang Iya. kenalannya bar boleh masuk, Masuk. untuk nawar-nawarin Mm-mm. minuman ke mereka-mereka. Selain waitressnya. Berarti barnya tutup tetapi pelayanan masih Masih jalan. untuk private. Oh, sampai berapa manusia di Tergantung kan ada rumah. nggak kan. average lah, biasanya yang Ya, pernah sampai ada sih. lihat. Kalau aku dulu pernah sekali tuh ada berapa ya? Lebih dari 20 orang. Oh, yang paling sedikit Ya, di bawah 10. ada Ada. di bawah 10 orang, tapi Banyak kan tuh orang pelanggan juga sih yang sering ke VIP itu. Sering ke situ. banyak cowoknya apa banyak ceweknya? Campur. Tapi ya rata-rata sih cowok sama perempuannya itu kebanyakan perempuan sih. Mas. Nah, cowoknya nggak terlalu banyak tapi perempuannya yang banyak. Ya karena kan yang dari luar nggak usah bawa udah ada di situ ya. Terus di situ Cari duit. berarti bebas dong mau ngelakuin apa aja, boleh? Boleh. Ya, tapi ya kan paling cuman kayak gitu. Cuman kalau mau kemana-mana harus keluar kan. Cuman untuk minum doang, untuk party. Tapi ada karaoke. Oh, Ada- nggak bisa ada- yang lebih ya, Nggak bisa. ngelakuin yang lebih gitu. Tempatnya Misalnya terbuka. di meja sama di kursi wis Nggak terserah, nggak bisa. Tapi ada juga mungkin yang lebih dari itu, ada yang roomnya, Roomnya? yang di atas VIP tapi berapa orang doang itu ada. Oh, Ada khusus yang untuk khusus. ngasih tempat buat begituan. Karena kan ada yang disuruh, oh kamu gini ya, kamu gitu sampai dia share apa itu ada. Oh, Memang ada, benar-benar ada. Nut gitu ibaratnya. Iya. Nggak pakai kelamben, Iya. silahkan. Permintaannya ada yang Ada sampai ke kayak sana. Cuman roomnya lebih kecil. Kecil.
Belum pernah masuk sampean Belum. yang ruang itu. Nggak mau ah. Bayarnya Nggak. gede. Tapi tahu. Tahu karena Kak kan yang bayar kan yang Iya. yang nyewa. yang nyewa itu kan langsung komunikasi sama manajer. Oh. Manajer langsung kasih Aku harga. mau ini orangnya. Ada Masuk, tulis stok kasih dia. aku ruang. Dia kan kasih nih, oh kamu ada stok apa nih gitu, banyak orangnya ini. Oh ini yang sering kesini. Oh, oke enggak, ya udah gua mau anak ini nemenin gitu. Dia udah masuk nemenin gitu. Terus Tapi biasanya udah include sama bayaran itu, sama roomnya itu udah jadi satu sekali bayar. Jadi oh. tipnya itu dari manajer bukan dari yang penyewa. Nah, tapi kalau disuruh ngapa-ngapain kan ya pasti dikasih Enggak. sendiri. Nggak ada. Dia kayak orang itu borong gitu loh mas. Jadi satu paket. Borongan. Iya, satu paket. Mau diapain pokoknya Iya, wis oke. bayar sama Udah, sana. sama manajer. Jadi nggak ngasih ke anaknya. Cuman anaknya kita nunjuk ngomong sama manajernya, Iya. anakmu mana yang bisa Ya, baru mana kadang. kita pakai barang baru. Oh lah. Sebentar. Jadi mucikari dan germonya tadi juga masuk. Ini ada anak baru Ada nyetorin yang ke manajer gitu. Iya, ada yang masuk. Anak barunya mau, ya wis aku setorin ke manajer. Iya, ada yang masuk di bar, ada yang masuk di luar. Maksudnya apa ya? Ada yang booking di luar tempat, ada yang khusus yang di dalam. Jadi 2 tempat nih kerjanya, nggak cuma di bar doang. Oh. Lempar orangnya. Kan aku udah bilang mas, ada yang minta di rumahnya, party di tempat lain, tapi orangnya tetap sama. Tapi Pelempar manajemennya dari orang di bar itu. di bar itu, pembukanya di situ. Karena kan cari orangnya gampang di situ, bukan dari luar. Berarti ini bukan online ya? Enggak online. Karena kalau online sekarang bahaya. Kalau yang kayak gitu mah langsung face to face, mau nggak? Mau ayo, kalau nggak mau ya udah nggak maksa gitu. Tapi ada juga yang maksa sih, karena udah duit juga kan. Oh, online itu bahaya karena kita masih nggak tahu dilindungi apa enggak. Bukan karena itu sekarang kan Hongkong tuh kalau soal online prostitusi kan bahaya. Iya nggak boleh, tapi Nggak kan boleh. kalau misalnya tektokan kita omong pribadi terus main ke rumah kan ya itu bisa dikatakan sebagai online kan. Kecuali kalau justru yang berbahaya itu kalau dikelola. Iya. Nah, makanya saya tanya. Jadi kemungkinannya mereka nyari pelanggan kan bisa kayak gitu awalnya. Ya sudah, ada setoran ke mucikari dan germo. Tapi selanjutnya kan dia sudah kenal orang-orang di dalam itu, privasinya kan. Kalau Karena kan kerjasama mas antara bar, security, ya kan, terus sama pelanggan. Ya kayak orang Indo lah, semua bergabungan kayak gitu. Terus yang pelanggannya pasti kan yang di bar tuh nggak cuma orang itu doang. Jadi kalau ada masuk baru deketin. ya maksud saya tempat itu, sarana itu kan untuk awalnya. Nah, selanjutnya kan mereka sudah kenal langsung sama pelanggannya dan semuanya kan tektokan bisa. Kecuali pelanggannya memang mau ngasih gue pakai kamu enak. Udah ada nomor HP-mu enggak gitu. Ntar kapan-kapan kita di luar janjian sendiri kan ada. Jadi kan pembukanya di situ tuh. Makanya mereka mencari pelanggannya sendiri itu dengan cara masuk begitu duluan. Iya, Karena kalau ibaratnya kita nemu sembarangan di sosial media kan kita nggak ngerti. Iya benar. Jadi kan ada seperti itu gitu loh. Nah, bayarannya sekali kita ngikut party itu berarti yang bayar manajernya ya dari kantornya. Sampai berapa Mbak? Sampai pernah tahu nggak? Kalau ikut party. Temanku tuh pernah yang VIP tuh masuk ya. Pokoknya malam lah yang VIP malam. Pokoknya nemenin di situ. Di situ itu katanya sih dia dapatnya 10.000 semalam. Oh. Tapi dulu dia join 2 orang, yang satu orang PL, yang satu dia. Jadi dibagi 2 katanya. Tapi nggak tahu ya, kita kan dia cuma bilang. Ya nggak, pokoknya apa yang pernah sampean dengar aja. Ya itu yang saya tahu dia katanya dikasih 10.000 2 orang semalam. Cuman disuruh ngedance sama apa ya agak terbuka. Terus pokoknya sedikit. itulah. Tapi nggak sampai yang kesana. Nggak tidur. Itu cuma khusus untuk nemenin minum doang. Tapi orang Hongkong. Oh, Hongkong, bukan bule. Bukan. Kalau bule jarang ada yang mau kalau di bar malahan. Oh, private aja. Kalau Nggak bule- tahan dia berarti. Kalau bule itu nemenin minum doang, duduk
kalau mau apa-apa ya harus keluar dari Ayo sendiri. langsung sendiri, nggak ada yang namanya Mahal berarti. jadi kalau ngasih uang yang langsung cash, by cash, bukan yang lewat-lewat Kalau orang. boleh. Iya, nggak bukan lewat-lewat orang gitu. Oh berarti ada karakternya ya? Iya loh, beda-beda. Kalau orang Hongkong pasti cari orang Indo dulu yang jadiin temengnya buat nyariin orang. Oh maksudnya si germonya. Iya. Nyari germonya, tolong dong aku cariin barang baru. Gitu. Karena kan banyak kan orang sih sebenarnya Mas. Kalau kamu tahu di luar banyak sih orang Hongkong yang masih doyan kayak gitu, nyari-nyari. Ya banyak ya. Ya normally. Cuman saya nggak pernah tahu dunia yang seperti itu dan nggak pingin cari tahu. Tapi begitu ada informan, aku coba gitu loh. Bertanya. Oh, experience. Jadi pada prinsipnya, nah ini yang ke situ ada yang di dalam, ada yang di luar. Ada. Campur ya, Campur. nggak ada masalah. Kayaknya kalau orang Indo juga nggak cuman komunikasi sama orang Indo juga sih Mas, sama orang PL juga bisa. Intinya pokoknya di situ terorganisir. Kalau kita mau masuk ya silahkan gitu. Iya. Kalau kita mau cari uang dari situ ya sudah ke sana. Berarti pada prinsipnya cari uang gampang banget ya. Kita mau masuk ke situ sekarang dengan kalau modal-modal. orang deketin mau nih, oke. Minta minum apa? Minum ini. Kan setiap minum ada tipsnya dari bar itu. Jadi setiap kita minum tuh pasti ada tips, terus orang bar tuh pasti kasih tipsnya ke kita. Ya orang yang sering ke sana pasti tahu juga, yang lakinya itu tahu pasti kamu dapat tip. Tapi mereka pasti selalu minta minum buat dapat uang Buat dibayarin. Ya, enggak udah. Ada dari minum, ada dari servis dan pelayanan yang lain ada. Jadi enggak cuma. Jadi datang ke situ nggak cuma nongkrong, duduk, nikmatin musik, nggak. Jauh lebih dalamnya urusan uang, cari uang. Bukan dari ini. Kan gampang kalau dari di situ. Terus sekarang kan masuk ke situ. Orang PL sama orang kita, ya kan. Padahal ya mukanya muka Asia. Tapi ya Hongkong juga selera juga ya dengan muka kalau coklat. Kalau bule Kulit itu coklat kita. kesukaannya sih Justru sebenarnya banyak itu. orang PL. Banyak kan bule tuh PL. Oh, Indonesia enggak? Padahal Indonesia eksotis ya. Ada, cuman kan anak Indo tuh kadang lebih suka yang putih-putih, yang kayak ke Cina-Cinaan Mas. Tahu nggak? Jadi Saya tahu. iya, soalnya kan kalau katanya si bule itu kan ada yang royal, ada yang enggak kan. Nah, kalau orang Cina pasti dia kasih duit. Oh, sekarang ini persoalannya Cinanya ini Cina Hongkong apa Cina daratan? Nggak tahu nih. Daratan yang tahu Kan bisa kelihatan toh, bos-bos gitu kan. kalau yang Menurut aslinya sampai ada sih Mas yang bener-bener dia orang bos itu ada, tapi nggak kayak di open gitu ya, bukan apa ya, enggak, sampean ngeliat face-nya itu kan kelihatan ya toh. biasa-biasa aja sih orang Cina Hongkong, karena mereka pakai bahasa Kantonis. Kantonis. Oh. Kalau nggak Kantonis pakai bahasa Inggris kan, orang Indo kan banyak yang Inggris juga. Terus yang pernah sampean lihat di bar itu ya spesialisnya di bar itu gitu. Banyak enggak teman-teman kita orang Indonesia? Banyak ya? Banyak. Berat, sampai ngelihat muka-mukanya mereka itu ada 10-15 orang lebih. Orang tempatnya apa nggak mau tahu nggak, di sana kan banyak tempat ya kayak gitu. Jadi setiap kita masuk itu ada di mana tempat-tempat anak Indo, ada di mana tempat-tempat orang PL, sering ke situ. Kan bar itu emang campur, tapi ada yang spesial. Oh, ini kebanyakan anak Indo Oh, yang jadi sering bisa ke situ. milih. Pilihnya kan banyak tuh chusnya. Terus di situ ini di bar A ini seringnya banyak anak Indo nih sama si B. Bar B, bar C, D ini banyaknya orang PL nih grupnya. Jadi kan orang PL kan sukanya ke orang bule. Kalau Indo orangnya ke Cina kayak gitu. Jadi tahu lah. Terus ada yang cerita sampai akhirnya ketemu di situ dan akhirnya merit lah di Nggak merit sih, ada yang kayak tinggal bareng. uang dikasih, Pokoknya dijatah semuanya. kayak dijadiin istri gitu Pak, tapi bukan Istri nikah, simpanan. tapi uang semua kasih sampai apa ya Apapun kayak lah. tapi dia masih tetap nih kerja di situ. Oh ya, main ke situ. Cuman jadi Walaupun kayak, sudah dipelihara tapi masih karena jalan. dulu ketemunya juga di situ semua. Dulu ketemu di situ. Jadi Tapi ada juga cerita yang sampai menikah. ada.
Ada ya? tapi Jarang. ada sih, Ada tapi jarang. Tipis-tipis saja ya. kan orang ke situ cuman mau cari seneng doang mas, jarang mau nikah. Makanya kan saya nanya, barangkali sampean ada yang tahu ada atau kayak enggak? bude nih ketemu di bar cocok ngajakin nikah, ada banyak sebenarnya di Hongkong ini ketemunya tuh pasti lewat bar tuh banyak, cuman nggak diekspos aja, kita nggak terlalu banyak tahu siapa tapi Ya nggak perlu, maksud saya dari pergaulan itu ada nilai benefit lah. Ada manfaatnya. Ada mereka dinikahi, kehidupannya jauh lebih Karena baik. gini mas, kalau orang bule itu kan hiburnya ke situ weekend apa, cuman mau minum. Kalau yang lain-lain kayak plusnya itu kan nggak begitu penting, karena orang bisnis ngobrol apa juga di bar kan. Nah kalau orang lagi beruntung mereka ketemu orang kayak gitu mah bisa diajak nikah, terus karena mereka bukan untuk seneng-seneng doang. Ternyata gue lihat orang ini oke lah, ngobrol oke, akhirnya mereka bisa nikah. Jadi gitu. indikasinya adalah Ada positif kalau negatif. beruntung, kalau lagi nemu yang Nemu beruntung. beruntung, orangnya kaya, tajir ya bisa. Menurut sampean, kalau beruntung ya. Jadi ada juga keberuntungan di tempat itu juga. ada, karena satu, jadi banyak pengalaman juga loh mas di situ tuh sebenarnya, pengalaman yang baik buruk banyak sebenarnya, juga ya buruknya banyak, tapi baiknya kan kita jadi bisa tahu nih ternyata kayak gini gitu. Ya, boleh. Benar, Tapi jadi kayak aku tuh ngerasa jadi pengalaman sebenarnya 2 tahun ke situ tuh. ya Jadi boleh. pengalaman Tapi saya aku. nggak pernah tertarik soalnya. Terus aku sekarang kan udah berhenti. Nggak maksud saya nggak apa-apa. Ini kan kita kan membicarakan sebuah situasi dan keadaan. Jadi kita bukan judgement begini dan begini yang di situ juga nggak bagus kan. Kita menceritakan apa yang terjadi di dalam yang sampean pernah lihat, yang sampean pernah tahu. Jadi kalau saya orang yang sudah lihat dan orang yang tahu, orang yang paham, otomatis valid. Informasi yang saya dapatkan itu valid karena berdasarkan experience kan seperti itu. Kamu enggak. Nah sekarang oke, dengan melihat dunia yang seperti itu dan sampai melihat bahwa teman-teman yang ke situ itu ada yang di dalam juga ada yang di luar. Ya, intinya kalau sampean intinya adalah kepo, kepingin want to know apa sih di situ gitu kan. Awalnya di situ penasaran. Akhirnya oke. Terus kenapa sampean memutuskan keluar dari situ? Ya, sekarang udah insaf. Loh ya insafnya ini kan Iya, pasti kalau ada secara, titiknya, ada ini, titiknya kenapa gitu. Aku berhenti satu. Temanku yang pernah ngajak ke situ sudah udah pulang ke Indo. Oh, udah. Orang di dalam atau orang luar pegel? Enggak. Penduduk gelap. Bilangnya pegel aja. Ya, Oh, sudah. pegel terus sudah pulang. Bukan pegel mas, dia emang ada majikan. Berarti di dalam dong. Di dalam, tapi karena finish kontrak, Oh, orang anaknya dalam. pulang Indo. Oh, Akhirnya aku kan berarti sama di dalamnya tapi main ke situ. Ada kan aku cerita yang aslinya dia orang dalam akhirnya jadi Keluar keluar gara-gara dunia karena segitu dia pernah menyenangkan. nggak pulang sampai malam tahu, terus majikannya itu nyari tahu sampai telepon polisi, anaknya tetap ngotot nih nggak mau pulang, sampai besoknya pagi langsung diinterminate tuh anaknya mau pulang Indo, jadi orang luar akhirnya jadi pelanggan di situ. Tapi ada nggak sampean teman-teman yang bercerita endingnya ketika dia membutuhkan keluar terus akhirnya tragis kena penyakit dan semuanya Kalau penyakit yang tragis akhirnya? aku penyakit belum pernah tahu ya mas ya. Belum pernah dengar. Karena circle pertemanannya nggak terlalu Ya, lebar, aku juga oke. sebentar, nggak terlalu lama. Terus kalau yang pengalaman temenku itu ya ada sakit itu sampai kayak keluar darah itu kan, aku dari cuma nggak tahu dia penyakit apa enggak. Tapi pernah dapat cerita dengar dia ada persoalan. Ada keluhan. Ya nggak tahu itu penyakit atau bukan, nggak tahu. Pokoknya selentingan. Dikasih tahu ada aku kena keluar, belum sampai deteksi dan sampai tidak mendengar dan tidak tahu perkembangannya. Iya. Sakitnya kan jadi kayak apa.
Iya. Ya kembali lagi, jadi Tapi ini loh mas, satu hal ya, ini aku yang ngerasain udah stop nih. Tapi kadang ada temen yang lain ngajakin yuk ke sana. Itu kayak ada rasa pengen lagi loh. Kayak pengen ke sana lagi. oh sampean ada yang yuk Ayo. dulu lu pernah coba lagi dong. Sekarang ada ayo. sesuatu yang beda gitu. Ayo Rono lagi gitu kan, ayo main lagi gitu. Aduh kadang rasanya juga pengen tapi berat lagi, kayak mutusin jangan lah, ntar kalau udah ke situ maunya ke situ terus. Kalau udah ke situ emang kayak nagih. Enggak, sekarang pertanyaan saya, yang membuat nagih itu apanya? Apa dapat duit atau Kalau aku nggak kepuasan aku cuma atau kepuasan happy aja sih. Kalau aku ya mas, kalau yang lain emang ada yang duit, ada yang kepuasan happy. Kalau aku cuma happy, temenku kan ngajakin cuma ayo happy. Yang sekarang nih, yang lain temen, karena dia kan orang baru nih ceritanya. Oh baru, Iya, baru jadi pengen pengen ngerasain ngejelajahin. dunia Nah, begitu. ngajakin lagi, ayo ke sana lagi yuk, ayo bareng nemenin. Ya aku bilang nggak bisa, karena kan sekarang nggak ada si dia, aku bilang gitu, nggak bisa kemana-mana, aku bilang gitu. Tapi dianya kan kayak penasarannya tuh masih selalu ada, jadi sekali dua kali Yes. terus Ya intinya dia masih di dunia itu, masih lagi asik-asiknya, lagi penasarannya. lagi seneng-senengnya. Terus yang sampean dapat tadi kan ada positifnya. Nah, positifnya menurut sampean apa? Sesuatu yang sampean Ya, dapatkan di sesuatu yang lingkungan. nggak aku tahu, sekarang aku tahu mas. Kayak contohnya di dalam tuh ada kayak gitu, ada yang namain ini, ada yang kayak aku bilang tadi. Ini cocok berarti orang-orang frustasi itu masuk ke sana ya. Iya. Guys. Pokoknya kalau orang frustasi masuk sana langsung happy lah, hilang semua ada masalah. Cuman ya sudah. Tapi keluar dari situ mungkin sampai rumah oke lagi, kumat lagi. Cuman kan dunianya memang dunia yang seperti itu. Dan memang di sini kan ada dan boleh. Menurut Boleh saya. kan? Iya. Di Indonesia ya ada ya boleh, tapi kalau pulang ke rumah kan tonggone kakek nyecret. Langsung jadi Tonggone nyecret kan. koro. Mulai kok mesti isu-isu. Nang kene kan emle mah masih ya. Makanya kan kembali lagi yang berbelok ke arah sana, bagian dari teman-teman kita itu juga ada yang sampai terjerumus, ada yang nyoba sebentar terus balik lagi, terus ada yang ya sudah hanya sekedar kalau pingin ya pingin aja, nanti keluar lagi, jadi kan beda-beda kan. Beda. Jadi intinya nggak semua sama lah tujuannya. Ada yang setengah-setengah, ada yang lanjut, ada yang menekuni. Ada yang menekuni, ada yang menekuni di sana, memang sudah memutuskan untuk ke sana. Ada yang setengah tanggung, gua lagi pingin ke situ aja, melihat situasi dan keadaan. Tapi dalam 1 bulan itu ya misalnya nggak sering tapi rutin. Tapi ada juga yang coba-coba kayak gimana sih dunia kayak gitu. Oh udah tahu cabut lagi. Ada lagi yang kata sampean tadi kan terus nagihin lagi, ya udah deh sebulan sekali atau 2 kali main lah, lihat gitu. Berarti minum juga ya mbak berarti? Sebenarnya minum tuh kan nggak wajib. Nggak, kalau sampean berarti minum. Kalau aku nggak minum, karena aku belinya jus aja di situ. Aku kan nggak minum minuman keras mas. Aku jadi minumnya. Kenapa nggak pernah nyoba atau apa gitu sekali? Nggak tahan perutnya. Pernah nyoba aku langsung mabuk. Oh berarti sampean masuk itu cuman ya goyang aja mas. Oh ini ada apa di sini kayak apa, awalnya gitu ya? Ya kan pertama masuk penasaran nih, kok di luar ada bodyguard nih 2 security. Terus kita kan kalau orang baru pertama masuk kan kelihatannya aneh ya mas. Kok orang pada kayak bukan pacar tapi emang bener-bener yang merangkul apa cium apa gitu kan. Baru masuk ke itu tempat security aja udah security sama yang mau masuk itu udah kayak orang pacaran gitu loh. Jadi kalau nggak biasa kan jadi kayak risih ya kan, disentuh risih kan. Tapi kalau bagi mereka yang sering ke situ udah jadi biasa. Oh say hi lah. Say hi tapi kalau dengan kita lebih orangnya lah. shake hand gitu kan. Kalau mereka pegang kiri kanan atas Mau bawah. dipegang apa aja oke lah, karena udah kayak jadi best friend, karena langganan mas. Jadi masuk oke, tapi kalau orang baru masuk pasti agak ketat.
kan orang tahu Oh nih. siapa gitu, kamu ngapain? Enggak ngapain. Kadang kan dicek tuh barang kita. Oh. Kan biasanya orang kan nitip barang di situ di security depan. Kan kalau kita puter-puter ke tempat lain nggak usah bawa barang nih. Kan Oh, orang suruh Indo, kasih tuh. orang Indo kan biasa nih bawa barang apa gitu kan, tenteng. Nah tentengnya tuh ada tempatnya untuk nitipin. Nyimpan. Iya, kalau bukan orang kenal nggak bisa nitip. Oh, begitu juga ya. Itu ada juga yang kasih uang tip nitip pakai dana $10, ada yang gratis, ada dapat menitip. Tapi intinya mereka tidak memungut. nggak mau Ya terserah mau karena dititipin nih. titipin. Oke. Kadang ada anak yang ngasih makan, kan itu masih makan security, bawa apa? Bungkusan gitu. Makanan Boleh? Boleh. Tapi sebenarnya kalau di dalam nggak boleh bawa minuman sendiri, cuma ngasihin security doang. Mulai ya makanya set terus dikasih. Kayak- Kitanya masuk. Jadi kayak Licin. imbel-imbel lah. Licin. Oke. Lino lah. Iya lah, orang Indo bisa tahu. Kalau gak ada pelicin nggak lancar. Kenapa nggak nyoba minum alkohol, kan lumayan bisa. Nggak bisa mas aku kalau aku udah panas perutku. Padahal kan itu levelnya masih kayak ada kan minuman yang Ya macam-macam. yang soda, Ada yang full, yang soda campur ada yang lemon apa itu tanggung, yang nggak ada yang keras. full. Itu aja aku nggak tahan, panas perutku, belum bisa. Kalau orang lama pasti mau sampai yang champagne apa itu yang whisky lah, oke semua. Aku masuk ke bar itu sebenarnya pernah 2 kali karena nonton Piala Dunia. Kan lebar layarnya. Ini aku Jadi dia tahu. Jadi ketika aku masuk, wah nonton ya, kamu mau jus apa? Jadi aku Ada ngomong free, no alkohol, jadi jus. Jus, iya kan ada jus mas di situ. Makanya aku sering punya yang jus itu. Enggak, saya tetap bayar. Aku dulu pernah yang langganan di situ. $35. Yang Pengen langganan. nonton aja bayar $35. Tapi kan Piala kenapa? Dunia loh waktu itu karena semifinal kan. Semifinal berarti aku harus nonton sampai di final kan Final. sekitar 4 kali. Datang 1 kali sama 2 kali yang ngasih minum udah tahu. What kind of juice you want? No alcohol, oke. We try no alcohol, cannot, aku bilang gitu. Iya tapi ini Di ada Cil, ini loh. aku ingat di Cil, di Wancai, di Cil. Soalnya waktu itu kan aku sama bojoku tinggal di atasnya bar. Bakar. Nah, aku kita bilang- nggak ke bawah. Aduh, Aku nggak bilang, mau. aku bilang sama istriku aku mau nonton bola, ya sudah, disuruh ke bawah. Sampai dulunya di Wancai yang mulai. Ya pas Dua ya? tempatnya barbar di bawah itu Makati, bla 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 Kan bla. SCA itu mah yang banyak Cil. barnya. Ya SCA. pokoknya di Wancai situ. SCA itu yang Dulu 1 kali tinggal sama istriku, terus akhirnya geser agak ke sana dikit, deketnya Jockey Club. Terus akhirnya itu geser lagi agak menjauh. Akhirnya Oke, geser Kos lagi WP. ke Kos WP dan akhirnya sekarang di sini. Jadi ya ngelihat dunia, karena memang ya sejak zaman dahulu kala nggak pernah tertarik dengan dunia begitu. Waktu mahasiswa dulu tertarik, dikasih voucher di Surabaya di kampus, karena aku datang mereka harus pakai rapi, pakai sepatu. Waktu itu aku pakai sendal. Jadi dari teman-teman yang masuk ke situ, temanku nggak ngasih tahu, 5 orang yang dikasih voucher, yang pakai sandal 3 orang, akhirnya 3 orang kita pulang. Dari situ udah males gitu, karena kita menghitung strata, gue stratanya nggak ada di sini. Cuman waktu itu ada yang ngasih voucher, mau coba nggak, mau coba, penasaran kan, coba datang, tapi ternyata sama security diusir. Jadi pengalaman buruk itu menjadikan saya jadi jengah dan ngapain. Dari itu udah sama sekali. Pernah juga 1 kali diajak lagi sama bos di Jakarta dan disewakan private. yang VIP. Nah, disewakan private karena yang datang itu hanya orang kita. Tertentu. Kita kan sales kan, sales marketing kan, dan penjualan kita dapat gitu loh. Nah, penjualan kita itu dapat, udah masuk ke situ. Teman-teman semuanya pada mabuk kan, terus kita di warning karena yang bisa bawa mobil cuma 2. Untuk Iya. kalian berdua tidak boleh mabuk. Karena nanti ada mobil saja. itu nggak ada. Akhirnya mereka di dalam, terus aku cuman soft drink, terus aku keluar karena nggak tahan ya suaranya itu ke dada kan. Akhirnya mereka masuk. Nah, begitu mereka udah selesai ya pada teler semua, kita di luar dipanggil. Sampai temanku itu aku harus bawa ke kamar mandi,
dia muntah-muntah di mobil, aku besoknya harus bersihin mobil, dia masuk angin, aku bawa ke pinggirnya sumur, aku gerujukin, habis itu nyeret dia ke bed, ke tempat tidurnya, karena kan kita tinggal di satu mes. Aku juga pernah ngalamin temanku yang mabuk itu, aduh berat lah. Kalau orang mabuk kan badan tuh rasanya berat loh mas kalau Iya. ngangkat, karena kan emang full Iya. nggak ada tenaga, jadi emang kayak Ya waduh, beneran, ya memang baring beneran. Nah, dari situ susah lah. pengalaman nggak baik dan buruk di bar, akhirnya ya sampai sekarang saya nggak pernah ada tertarik ngelihat. Itu mah ya kan aku bilang sekali minum minuman keras karena udah langsung Thailand, jadi nggak mau aku. Masalahnya kan Takutnya langsung kenapa-napa. maksudnya kan Dan sampean dewe kan ada temennya? ya ada Gitu. teman, ada sebenarnya ada 5 orang, tapi yang nggak mabuk tuh 2. Untung yang nggak mabuk tuh, karena yang 2 tuh nggak minum banyak, yang satu tahan, yang satu nggak minum banyak. Nah yang kita itu yang Habis-habisan. bisa-bisan 1 botol 3 orang langsung tenggek aja. Ya udah, karena nggak pernah tahan, akhirnya mabuk tuh. Jadi yang 2 nih yang ngurusin nih. Oh, sampean 2 temennya. Iya. Untung baik mau ngurusin. Kalau Nah, enggak itu dibiarin. di hotel sebenarnya mas, kita kan nyewa hotel, tapi kan kita harus pulang rumah. Mereka masih punya majikan semua, kita semua itu masih punya majikan, jadi Oh, harus di pulang ke dalam. Indah, pulang ke majikan. Nah sampai naik taksi juga kan nggak mungkin. Ya. Naik Nggak taksi, naik. kita masukin Public tuh, transport nggak bisa. kita Terus masukin ke taksi dari bonceng, udah yang pulang tadi. sana. Kita yang masih sehat naiknya MTR. Yang iya. sudah nggak bisa ini. Berarti sebenarnya orang-orang yang hidup di dalam terus pingin ngerasain minum, terus urunan nyewa hotel, nah terus selesaikanlah di situ. Ya, waktunya pulang. Nggak ada laki-lakinya. Ya kalau mereka yang punya pacar ya bawa laki-laki. Oh boleh. Ya pas ketika waktu itu nggak ada. Nggak ada. Oh, Ada cewek. satu yang punya pacar yang ngeceng minum. Oh anaknya dia. pacarnya, terus Tak kasih lah ini sama Ah, temen-temenmu, ah, kamu terus- boleh. ya nih udah. Terus dia ada di dalam juga. Iya di dalam, tapi kan kalau mau ngapa-ngapain ya kitanya yang keluar, mereka yang di dalam. Pas ketika mabuk itu kan semua orang masuk ke rumah kan, masuk ke hotel. Ya udah yang laki itu membantuin juga. Karena kan yang Hongkong kan masih tahan. Kalau yang di tanah Udah itu biasa. langsung tahu. Ya sebegitunya dunia ya, berarti Pokoknya sekali udah masuk ke nano-nano. situ, ya udah pasti kemana-mana ujungnya. Tapi kan nggak ada, kembali lagi kan no problem. Menurut saya itu hak mereka, itu bebas mereka. Setelah dia masuk, mereka ingin lanjut Atau profesional di sana atau menjadikan di situ lahannya, atau mereka cuman ya tuno, saya cukup tahu di sini ternyata dunianya seperti ini, atau cuman ya sudah, aku pengen ngelihat dan pengen ngerasain kan. Orang punya beda-beda maksud dan tujuan ke sana. Akhirnya sampai selesai dan akhirnya berhenti. Udah jarang ke sana atau kadang-kadang. udah nggak pernah, kayak sekali doang setelah stop. Itu ketika apa ya? Ngajak pacarnya sampean ke sana kan Nggak mau. boleh. Dia nggak bisa minum alkohol. Oh dia nggak bisa. Iya cuman Coca-Cola. Dia kalau minum yang Tapi sampean kenalnya sama yang ini nggak di ya situ. nggak di situ, di tempat lain. Dari teman ke teman. Oh temen aja dikenalin, Iya, oke teman. cocok. Cocok. Kalau malah yang dari Nah nggak pernah nanya, kamu nggak pernah main ke bar gitu gitu. Aku udah pernah bilang. Nah, terus Aku suka ke sana. terus Terus makanya dia bilang, lah kamu sekarang kan kalau mau dia nggak boleh ke sana, ngapain ke sana, kayak gitu. oh, Kan nggak tahu gimana keadaan di sana. Jadi orang kan lebih khawatirnya sama oh, laki-laki. ada kekhawatiran. ada warning ya, Iya, kamu karena udah nggak mau. boleh minum alkohol kan. Oke, jadi ceritanya udah kesana, udah proses sampai situ. Nah kemarin kenapa suaminya daftar calonnya kok bingungi sampean, apa dokumen Error. dokumennya nggak dibawa? Dokumen kan dia daftar online yang dependen itu loh mas. Loh. Itu kan Ya belum bisa no kalau belum ada merit registernya terus udah daftar merit dependen. registernya udah ada. Udah. Udah langsung dia daftar, tapi online. Sebentar. Merit register sampean sudah. Sudah, Nikahnya juga sudah. udah. Kok saya nggak tahu? Kok nggak dikirim? Orang ini cuman saksi satu, Oh, dua pengacara. orang,
bukan pengacara, dia itu bawa saksi satu dari teman, satu saksi dari keluarga. Enggak, sampean di mana? Admiralty, Satin. Satin. Kok aku enggak sampean kasih tahu kalau sampean sudah married, dikabarin. Sungkan orang undang tabrak. Aku ki saling ngene, Mas. Saya itu enggak ngerti loh kalau sampean sudah nikah. Iya kan. Yang saya tahu Kan, suami sampean baru masuk. Heeh. Kan aku kan nanya sampean. Ya sampean buru aku ngerti, tapi kan sampean nggak kasih tahu. Mas aku sudah merit registernya sudah keluar. Ini mau daftar dependen, tahu-tahu sampean cuma ngomong. Aku kan ngene ya, Mas. Aku terakhir ini kan aku bulan 5 tanggal 5 ngono ta, Kak? Iya kan? Tahu nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu. Nek pas hari-hari rencana aku gak ngabari. Saya nggak tahu. Sampean sudah menikah saya nggak tahu. Kan dia itu karena Pak, aku tuh kalau omong sampean arep ngundang, Hah? bojoku mencak-mencak. Kenapa begitu? Dia itu nggak suka orang datang, Mas. Orang keluarganya sadar. Enggak. Bagi saya itu tidak akan saya permasalahkan. Tapi saya cuman Mas aku sudah kelar. Nah, paling tidak kan saya berarti apa yang saya kerjakan worth it gitu loh. Berhasil gitu loh. Nah, aku cuman kayak gitu aja. Enggak harus aku ada di situ. Enggak harus tapi ada beberapa temen yang memang kayak gitu. Tapi oke enggak apa-apa. Itu aku kan terakhir tekok sampean, Mas. Lek arep nikah hawane apa? Lah sampean voice aku lho, Mas. Kan dino apa kan? iya, tapi kan saya enggak. Aku gak ngomong lek arep. Saya gini, Mbak, aku orang enggak terlalu kepo kalau enggak dikasih tahu. Iya, paham sampean. Makanya karena sampean nggak ngasih tahu, ya aku anggap tak pikir belum menikah. Ternyata sudah, ini tinggal daftar dependent visanya kan. Minggu ini. Lah kan itu semuanya belum Ya, kelar kok. Lah kan ngene lho. Yang kita Makanya urusin. aku ndek ini kan mencak-mencak ndek bojoku kan ngene lho, Mas. Dia itu daftarnya online dhewe. Kan aku kan ngikutin saran sampean. Kalau daftar tuh harus pakai dokumen aku yang ini kan, semua harus dimasukin. Lah aku kan ngomong, "Loh, kok kowe wis ngerti-ngerti resi itu yang aku kasih tahu sampean?" Ya. Keluar. Loh, memang wis daftarnya online ya? Kan harusnya harus 1 minggu setelah nikah baru bisa atau 2 minggu aku. Enggak, langsung bisa. Langsung bisa ya? Aku kan gak paham, Mas. Ya setahunya aku gitu. Lah, kok deh aku selebokno. Lah terus yang buat dokumenku kan belum ada. Terus Dia ngomong nih. menyusul. Terus dia ngomong nih. Wis tau iki tenang kok iki lho wis tak lebokne. Ngenteni pemberitahuan dari imigrasi. Kekurangannya apa? Ngomong ndak kan panik toh, Mas. Karena pikirku itu kok nggak ada, nggak dilampirkan gitu loh. Aku kan ketir-ketir. Terus dia ngomong, terus tau pokoknya kalau imigrasi ngasih kabar kekurangannya apa, Kita lengkapi. ngono kan. Berarti dia tipenya adalah masuk dulu appointmentnya, masuk dulu berkasnya yang sudah ada. Nanti 2 minggu berikutnya dia akan kasih info imigrasi apa yang kurang. Nah itu tinggal sampean prepare aja. Lah dia itu kan aku ingin sampai gelek mbek dhek ya perkara kuwi, Mas. Kan aku kan kok kamu wis daftar online sedangkan dokumenku kan nggak kamu masukin semua. Kamu cuma nyuruh aku masuk ke link itu dari imigrasi, suruh sign kan, Mas. Itu sign tanda tangan, aku harus pakai tanda tangan aku. Aku kasih link. Ada. Terus dikasih ke saya buka. Terus aku masukin kan, dia kasih nomor di sini iki. Terus kamu masukin tanggal lahirmu sama kasih sign. Ya aku ngikutin, Mas. Ya, bisa. Bisa, dapat terus keluar sing itu. Bisa. Gitu. Jadi itu peralihan dan jadi submit itu kan menginformasikan dokumen sampean submit udah masuk. Imigrasi itu selalu. Jadi kalau kita udah masukin sesuatu kita harus terima resit. Resitnya tadi. Nah, itu tadi resit udah masuk. Nanti tinggal tunggu 2 weeks. Untuk komplit. Makanya untuk yang komplit makanya foto. Ya saranku kan foto sampean sama dia. 10 lembar. Ya nggak usah banyak-banyak. Yang intim juga nggak ada masalah. Terus yang kedua, kalau ada bukti transferan itu lebih valid. Jadi dia ngasih sampean itu duit ditransfer. Aku soalnya pernah sama bojoku. Aku posisi di Indonesia, dia transfer. Dan nggak main-main transfernya sampai 100 juta, 250 juta. Nah, makanya itu tak lampirin. Makanya kan visaku sama bojo tidak terlalu ribet. Cepat. Nah kemarin yang pengalaman 2 orang lagi aja juga, satu mbak suaminya
Transfernya 600.000 Hongkong dolar, 3 minggu keluar visanya. Oh, berarti nggak bermasalah dari pihak laki. Ya karena sudah uang segitu dikasih ke pasangannya. Jadi, ini tidak mungkin. Nah, kalaupun pasangan fake nggak mungkin ngasih uang segitu banyak. Nah, Kan pikiran imigrasi lebih itu. Nah, logika, yang satunya pegawai pemerintah dan itu majikannya sendiri. Itu juga 3 minggu. Langsung. Makanya mereka kabar ke saya, Mas visanya udah tembus. Bojoku mau ngajak sampean makan. Oh. Say thanks kayak gitu kan. Aku kan pas itu lagi rumah sakit. Ada 2 orang, yang satu saya lagi di Indonesia, jadi bojoku yang datang. Ayo, terus aku kan ngomong, iki gue pokoknya nek sananya dia kasih kekurangan apa, pasti dia butuh dokumen aku yang belum jadi. Ya jelas. Ono kena bojoku. Jadi kamu nggak perlu ngeyel. Tak ngono nih, karena ini semua pakai nggak, ini khusus orang Indonesia tuh pasti pakai dokumen yang aku bikin ini. KTP, kakak, surat cerai. Karena kan sudah ada tulisan dilampirkan toh Mas itu. Ada akte makanya sih gitu kan. yang sampean tambahkan lagi adalah foto plus keterangan. Keterangan lainnya itu. Terus kalau ada pernah dia kasih transferan uang, ada buktinya, screenshot atau apa, foto atau ada notanya di bank atau apa, oke. Itu dilampirkan. Jadi artinya itu ada pemberian uang. Kemarin ada satu membeli rumah di Jakarta. Jadi itu begitu. Ya, ada satu pasangan, tapi tak tanyain ada resitnya enggak ada. Aku bilang cari resitnya. Kalau nggak resit ya Pokoknya atas nama laki-laki ke tempat perempuan. Itu poin. Uang itu poin. Tapi kan anak orang Hongkong kalau beli apa di Indo kan juga harus ada itu toh Mas. Apa susah kalau beli tanah atau apa gitu. Ya, pacarnya calonnya ini kan orang Indonesia. Tapi sumber uangnya itu loh dari orang Hongkong. Itu loh maksudnya. Sampean punya rekening BRI. Terus yang transfer atas nama bojone sampean. Mbak pun melalui TNG, walaupun melalui Alipay, walaupun melalui Chandra, tapi resitnya itu ada. Orang Hongkong nama suami sampean misalnya ke sampean, itu wis bukti. Itu bisa dilampirin. Akurat lah. Nah, itu orang Hongkong pasti nggak banyak pertimbangan. Makanya kocokku itu pernah juga Mas, jadi karena dia itu kasusnya gini, keluar dari majikan. Visa kan tinggal 2 minggu nih, nikah di set saat durung metu, terus dek nih ngeplay langsung, kan masih ada sisa 2 minggu nih. 2 minggu di dalam itu dia terima balasan nih dari imigrasi. Nah, ternyata balasan dari imigrasi itu dia lambat untuk terima surat. Akhirnya jadi overstay Mas, overstay RE karena Mbak kasih balasan ke imigrasi. Terus dari imigrasi katanya dikasih surat jalan. Nah, surat jalan itu katanya buat periksa ke dokter oke, karena KTP ditarik, KTP yang lama dari imigrasi itu ditarik Mas, dikasih surat jalan tok. Nah, katanya surat jalan lembaran itu bisa dibuat untuk periksa ke dokter, karena ketika itu dia hamil. Pas dibawa ke klinik ternyata nggak berguna karena pakainya KTP. Terus kasusnya ngerti ya Mas? Nah, aku pernah. Iya. Terus ini karena kan bayi pikirannya kan penting ya Mas. Aku pernah. Gitu ternyata. Nah, aku pernah kasus kayak gitu. Sekarang udah visanya turun. Ya, lagi tuh malah dia turunnya 2 minggu setelah itu. Jadi total itu 1 bulan dari OS sampai keluar visa tuh 1 bulan. Waiting sebenarnya on progress, tapi dianya nggak ngerti karena posisi hamil. Itu pasti ditoleransi selama garantornya kuat, calon suaminya dan dia sudah menikah. Saya malah anak ini sudah OS dan sudah hamil 8 bulan. Visanya udah visanya udah habis. Nah, pasangannya nikah ya gara-gara beda data dengan pasangannya nikah nggak bisa. Anak ini sudah selesai, udah finish, tapi masih tinggal di situ, mengusahakan mereka menikah, apply 1 kali, fail, nggak bisa, masih ditunggu 3 bulan. Ngubungi saya itu setelah 4 bulan,
dari posisinya OS karena dia sudah hamil di 2 bulan. Nyari saya itu sudah hamilnya 7 bulan. Wis gede ya. Wah, Repot. habis itu dokumen dari saya kelar, selesai ya kan. Barulah mereka menikah. Jadi menikah Keadaan hamil. enggak, malah dia hamil dulu, mau nikah, tunggu lahiran dulu. Lahir, fotonya ada. Bayinya lahir umur 3 hari kalau enggak 4 hari, menikah. Terus bisa tuh. Habis menikah ya kan, terus apply. Nah, dia dikasih waktu 2 bulan karena bayi bisa terbang kalau usianya 2 bulan. Dikasih 2 bulan, dia apply. Setelah apply pulang Indonesia, di rumah 6 bulan. Bisanya turun, berangkat sama bayinya. Tapi pas waktu pulang ke Indonesia sama suaminya. Aku pernah kasus yang kayak gitu, Oh Mbak. iya, lagi makanya kancaku ngomong, aku ternyata digunakno gak kena nang Duh. klinik. Si mbaknya yang tadi itu sudah benar-benar nggak ada identitasnya. Cuman ada kertas kecil yang dia dikasih Dari imigrasi bahwa ongoing progress, orang ini nikah dan submit. Tapi itu tetap tidak berlaku. Tapi akhirnya dia tetap hamil karena itu masalah nyawa dan harus dibantu di rumah sakit. Dia kena 90.000. Karena kan nggak ada. Ya, identitasnya nggak ada. Hadir masuk orang luar. Nah, dianggap turis. Bener, Dianggap arek kuwi overstay. lek ngomong mbak aku jare, lek muni ya Mas, jare ngomongnya iki surat jalan. Aku kan gak paham surat jalan apa. Nggak ada. Karena Jadi, KTP ditarik ketika 2 minggu ngasih kekurangan. loh, Lah, kalau punyanya Mbak itu KTP masih dipegang. Oh. Tapi sama aja diregistrasi ya nggak bisa. valid. Nggak bisa masuk, nggak bisa login. Hongkong kan nggak bisa begitu. KTP kita udah off ya off. Otomatis. Majikan sudah nggak ada yang nanggung. Mau dicek di rumah sakit, kantor polisi, Nggak KTP nggak bisa semua. Nggak bisa semua, bener. Jadi kayak gitu tuh persoalan ceritanya. Oke, jadi sip lah. Jadi tinggal nunggu dependen aja, aman dengan kehidupannya sampean seperti itu. Mudah-mudahan ya ini jadi pembelajaran buat teman-teman Dunia semuanya. luarnya jalali. Kenapa? Dunia luarnya jalali. Oh, ya, Pokoknya ya. enak gila lah wis memplong ning kono asli. Ya. Ini Kembali lagi. Ojo kebablasan lah. Bukan, kalau saya Mbak, saya yakin orang yang nonton saya pintar-pintar. Ya harus poster dah. Enggak, orang yang nonton saya anggap orang yang pintar-pintar. Kalau toh pun dia terjerumus, dia nggak akan cerita di konten saya. Khusus cerita yang konten itu ada tempatnya sendiri. Kalau di konten saya, dia itu mempersiapkan segala sesuatu. Saya mas terjadi pokoknya. Kalau di konten saya itu dia justru mempersiapkan sesuatu yang akan mereka hadapi. Iya. Itu yang saya jadi senang. Jadi saya paling tidak menjadi seseorang yang tidak menjadikan orang itu terjerumus ke tempat hal-hal yang nggak pas. Dialami. Enggak, kalau saya tipe manusianya bukan menghalangi seseorang menginginkan apa sesuatu, karena rasa penasaran orang itu semakin kita tahan, dia akan semakin penasaran dan akan itu meledak bahaya. Kalau saya enggak, Anda boleh. Tapi tolong pikirkan adalah faktor yang akan terjadi setelahnya. A, B, C. Kalau Anda nggak bisa kontrol, ya itu hidup Anda. Dan saya tidak ada hubungannya dengan hidup Anda. Saya cuman orang yang memberikan pandangan dan gambaran, dan gambaran saya juga belum tentu benar, dan apa yang terjadi Anda sendiri yang akan membuktikan kebenarannya itu gitu. Jadi sebenarnya di situ. Terima kasih ya informasi tentang dunia gemerlap dan dunia gelap gulita. Bagi Kurang teman- terang nggak mau. nanti yang penasaran silahkan dicoba ya kan, nggak ada hubungi ini masih masalah. berlaku ini. Jadi tidak semua orang yang berbicara itu bagi saya, karena saya tidak akan menilai seseorang itu dari apa latar belakang dan pendidikannya mereka, tapi saya menilai seseorang atas jalan dan cara berpikirnya. Itu dari saya. Terima kasih Mbak E juga udah kasih semuanya experience dan pelajaran dan pengalamannya sampean tentang dunia sana. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.